wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pengudi uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Fahri, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Sultan Haji Muhammad Idris dengan NIM 2511301236. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMP Islam Al-Azhar 48 Samarinda kelas 9 dengan materi memahami dan menerapkan makna iman kepada qada dan qadar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai, sebelumnya Bapak mau menanyakan gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini semuanya sehat dan diberi kesempatan pada kali ini Allah pertemukan kita. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, maka kita hari ini mempelajari ilmu Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua kalinya selawat bersalam mari kita berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa diberikan keinginan untuk selalu diberikan suasana hati dalam mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak sekalian, sebelum materi kita mulai, sebelumnya Bapak tanya, kita lebih baik lagi untuk mengawali dengan membaca basmalah. Semoga dengan mengawali dengan kalimat thayyibah, Allah selalu senantiasa mencatat apa saja yang kita kerjakan pada hari ini itu bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, untuk hari ini Bapak jadi ini dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada beberapa orang kan hadir? Ada berapa orang? Itu gimana keadaannya? Sakit ya. Mari kita doakan semoga teman-teman kita yang tidak bisa hadir pada hari ini, semoga Allah senantiasa mempercepat ya kesembuhan untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, perlu kita membuat kesepakatan yang mana tujuannya agar nanti ketika pembelajaran ini lebih baik, ya, lebih bagus dan lebih tersampaikan tujuan pembelajaran. Ya. Nah, yang pertama, apabila nanti ada yang izin untuk ketika mau ke toilet dan sebagainya, mohon nanti diambil tangannya dan izin. Dan masing-masing anak-anak dan satu orang yang boleh izin keluar, ya, tidak lebih dari 2 orang. Ya. Jadi ketika satu orang datang, baru boleh yang lain untuk diizin. Gimana? Sepakat semua? Dan anak-anak misalnya yang mau minum air putih boleh, air putih, tapi selain air putih tidak boleh ya. Oke. Baik anak-anak sekalian, ini dirahmati Allah. Untuk hari ini sebelumnya kita mempelajari materi sebelum materi pada hari ini. Apa yang kita kemarin minggu lalu kita bahas? Usmani. Nah, terusnya bos
Oke. Qadar dan qadar. Jadi kita hari ini mempelajari tentang bagaimana menerapkan keimanan qadar dan qadar dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan. Oke. Ulang. Mengapa ada orang yang sudah berusaha keras tetapi gagal, tetap gagal, sementara ada yang sedikit usaha tapi berhasil? Ada yang bisa menjawab? Ada orang yang berusaha, dia terus dia berusaha, tapi ujungnya gagal. Tapi ada orang yang sedikit usaha tapi dia berhasil. Kenapa? Karena udah takdir. 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 Oke. Yang lain? Karena doanya lebih banyak. Doanya lebih banyak. Ada yang lain lagi? Sepertinya kalau usaha sesuai dengan doa. Nah, yang mana? Disertai dengan doa Ya, yang berhasil. Oke. Yang lain? Oke. Lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, jika semua sudah ditakdirkan, apakah doa dan ikhtiar itu masih berpengaruh? Oke. Masih berpengaruh. Alasannya ada bisa masih jawaban. Ketika semua sudah ditakdirkan, apakah doa itu dan ikhtiar itu masih berpengaruh kepada kita? Karena kita tidak tahu takdir kita apa. Jadi karena kita tidak tahu, kita harus berusaha supaya mencapai yang kita mau dengan doa dan ikhtiar. Oke, bagus. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Kenapa ada orang yang sudah berusaha, tetapi Allah itu belum mengabulkan? Ya. Dia usahanya, tapi Allah belum mengabulkan. Itu cirinya adalah Allah itu sayang sama orang itu, pengen dekat. Misal, ketika seseorang itu berdoa kepada Allah, ya Allah saya pengen sesuatu, tapi Allah belum mengabulkan, berarti Allah itu senang. Ya. Allah khawatir ketika Allah kabulkan sekarang, maka orang itu tidak mau berdoa kepada Allah lagi, tidak mau dekat lagi dengan Allah. Ya. Terus, sementara ada yang sedikit usaha tetapi berhasil. Mungkin dia itu usaha, doanya sudah banyak yang dia lakukan, tawakalnya kepada Allah, dan terus dia berdoa kepada Allah, dan Allah memuji dia langsung itu berhasil. Ya. Memuji dia langsung berhasil, doanya langsung Allah kabulkan. Itu sebagai ujian, apakah orang ini masih dekat sama Allah atau tidak? Oke. Yang kedua, jika semua sudah ditakdirkan, apakah ikhtiar dan doa itu masih berpengaruh? Tetap berpengaruh. Ada orang itu dikabulkan oleh Allah, sudah ditakdirkan. Tapi ketika orang itu ditakdirkan menjadi seseorang, misalnya ditakdirkan menjadi orang pintar, apakah tidak berikhtiar lagi atau tidak berdoa lagi? Tetap. Ya, kita berdoa kepada Allah supaya apa? Dibimbing dalam menjaga kepintaran kita agar kita menuangkan kepintaran kita itu sesuai dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menjelaskan pengertian qadar dan qadar. Kita harus tahu qadar dan qadar itu apa. Yang kedua menjelaskan perbedaan antara qadar dan qadar. Yang ketiga menunjukkan sikap beriman kepada qadar dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat menyelesaikan masalah kehidupan sederhana dengan prinsip iman kepada qadar dan qadar. Agar bermanfaat bagi kita. Mungkin kita sudah paham tentang qadar dan qadar, sudah kita alami. Tapi tidak semua hikmah yang kita ambil manfaatnya
melalui pembelajaran ini kita gali semua apa manfaat. Ya. Kita evaluasi, kita refleksi bagaimana manfaat yang Allah berikan ketika kita sebelum mengetahui ya, tentang iman qada dan qadar ini secara penuh ya, dan bagaimana kita sesudah mengetahui. Bagi kelompok sesuai sudah barisan-barisan yang kelompok-kelompok yang sudah ditentukan ya. Ada kelompok 1 ya, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok ini kita akan menyimak video ya, video pembelajaran yang ada di video terkait situasi dan kondisi seseorang. Ya. Silahkan kalian simak dari awal sampai akhir dan nanti akan Bapak berikan LKPD kepada kalian dan di sana ada tugas untuk kalian. Setiap kelompok presentasi ya. Dan kelompok lain meninjau hasil tugas yang sudah diselesaikan oleh kelompok yang lain. Sampai di sini. Di mana banyak orang menganggapnya sebagai masa terima. Namun sepertinya itu tidak terlalu berlaku untukku. Di masa SMA ini, aku harus memperjuangkan cita-citaku untuk menjadi dokter. Teringat kondisi ekonomi orang tuaku saat ini. Ibu, bikin berangkat sekolah dulu ya. Ayah mana? Ayah sudah berangkat ke salon dan sukses mas. Kamu hati-hati ya, ingat makan kebakan. Ya, Assalamualaikum. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD yang Bapak buat untuk kalian. Jadi silakan dikerja dengan kelompok, secara kelompok. Dan ini masing-masing kelompok mendapat 2. Silakan sekalian tulis yang mana koda dan yang mana yang koda. Ya. Terus yang di bawah ini yang mana mukram, yang mana mu'alaf. Jika kalian ada silakan kalian gunakan buku PAI kalian ya, supaya mudah. Dan juga yang tulisannya itu ada mukram dan mu'alaf berdasarkan pengalaman kalian yang kalian alami ya. Terus selanjutnya adalah hikmah ketika kalian menerima takdir mu'allaf dan takdir mubram. Misalnya kalian mendapatkan takdir mu'allaf seperti ini, maka hikmahnya apa yang kalian alami? Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oke. Ini apa? Yang video tadi yang kalian kita ambil apa? Cerita dari video tadi apa yang kamu? Misalkan kurang lebih dalam 8
Untuk langsung berdebat kelompok Ciara silakan. Kelompok 4 ya. Ya. Oke. Oke. Silakan kalian berdiri di tempat aja, yang mempresentasikannya mau ke depan. Kalau disimak, nanti setelah ini kalian tinjau kembali, kalian lihat lagi, lihat apa LKPD yang telah mereka kerjakan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang berisikan anggota sebagai saya Amira, Naira, Alia, Nadila, Vicky, Tiara, dan Aira. Kami akan mempresentasikan tentang materi KI, yaitu kode dan malam. Pertama dari kode yaitu berdasarkan video tersebut, Febrinya ingin mengubah rencana Allah kode, yaitu ingin menggapai cita-citanya sehingga ia bersungguh-sungguh menggapainya dengan bantuan ikhtiar dan doa. Sedangkan kode yaitu Febri berada di keluarga yang kurang mampu dan temannya Doni yang kaya berada di keluarga yang berkecukupan dan memiliki kepintaran. Berdasarkan dari gambar dari videonya, untuk status gambarnya yaitu tokoh utama Febri yaitu laki-laki lahir ke dunia. Dan untuk takdir mualafnya adalah Febri berusaha mengubah takdirnya, yaitu takdir mualaf melalui usaha dan ikhtiar dengan cara program dan mualaf dan pengalaman yang Kelompok ini cita-cita. Contohnya dari Cia, ketika seseorang di antara kami, ketika Cia itu menjadi ketua OSIS, hikmahnya belajar organisasi dan sosialisasi. Lalu yang kedua, kepintaran. Saat ujian kita berusaha dan berdoa bersungguh-sungguh menghasilkan yang bagus. Hikmahnya usaha dan kerja Allah tidak pernah memberikan hambanya kepintaran yang kurang kebodohan, tapi itu tergantung dengan usaha dan doa hambanya. Lalu yang terakhir finansial, contohnya mengelola uang. Hikmahnya Allah tidak akan memberikan kekayaan yang instan, melainkan berdasarkan doa dan kerja keras. Lalu takdir mudah, yang pertama lahir ke dunia. Hikmahnya menjadi kebahagiaan orang tua dan keluarga. Yang kedua, jadi amin. Hikmahnya menjadi mengenal batasan antara laki-laki dan perempuan dan mengenal perbedaan. Yang ketiga, ajal seseorang. Hikmahnya hanya Allah yang tahu ajal kita. Maka kita harus mempersiapkan pahala-pahala dan berdoa untuk dunia dan akhirat. Oke, beri tepuk tangan untuk yang lain mau menanggapi? Pertanyaan? Oke, insyaallah yang lain sudah tersampaikan apa saja yang sudah dikerjakan oleh kelompok 4. Oke, silakan duduk. Oke, kita lanjut ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rakan, Aglin, Bintang, Ini, dan saya. Yang pertama adalah kode dan kodar. Di video ditampilkan bahwa Febri ingin mencapai cita-citanya. Sedangkan pengertian kodar sendiri adalah ketentuan yang sudah ditetapkan dari sebelum dari zaman azali. Salah satunya adalah profesi kita. Jadi kita tidak mengetahui apakah kita akan diterima menjadi dokter atau enggak. Sesuai yang di video.
Setelah itu adalah saudaranya. Contoh dari kodar yang ada di video, yang pertama pendidikan, yang kedua masalah ekonomi, dan yang ketiga republik. Sedangkan contoh dari di video adalah yang pertama namubrom, yang berarti tidak bisa diubah atau mutlak. Di scene awal ditunjukkan bahwa Febri sedang bangun dari tidurnya, yaitu pergantian siang dan malam. Yang kedua adalah kelamin tokoh. Yang ketiga adalah Febri dilahirkan oleh ibunya. Sedangkan untuk yang mu'alaf adalah Febri yang kekurangan ekonomi, kepintaran Doni. Yang ketiga adalah cita-cita Febri. Oke. Lanjut. Oke, temannya dulu. Boleh. Bintang. Adeline, oke. Takdir mu'alaf. Yang pertama kecerdasan, kedua ada kesehatan, ketiga harta, keempat sekolah, dan yang kelima menang atau kalah dalam pertandingan. Hikmahnya selalu bertawakal, terus berusaha, tidak putus asa dalam usaha, dan tidak takabur. Oke. Terus. Takdir mubrom adalah kebutuhan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada jenis kelamin, golongan darah, lahir di dunia, pertumbuhan, dan gerhana bulan. Ya, lanjut. Jadi hikmah dari takdir mubrom itu yang pertama ada ikhlas apa adanya. Yang kedua beriman dengan takdir Allah. Yang ketiga, kita tidak bisa mengubah sesuatu yang sudah ditentukan Allah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, ada mau ditanggapin atau mau ditanyakan ke kelompok 3? Bila ada perbedaan dari kalian, sudut pandang kalian dan sebagainya. Sudah jelas ya? Oke, kita lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Danet, Haikal, Maulana, Isa, dan Alfred akan mempresentasikan KPD PAI. Yang pertama, contoh kode yang ditampilkan pada video pada saat Febri menggapai cita-citanya dan menjadi dokter. Kode Febri terlahir sederhana tetapi dia rajin dan sungguh-sungguh dalam belajar. Doni terlahir kaya tetapi ia malas belajar. Mubrom, jenis kelamin tokoh yang ada dalam cerita. Tokoh Febri yang belajar dengan sungguh-sungguh sehingga bisa meraih cita-citanya. Kedua, tokoh Doni yang malas belajar sehingga kepada menurun dan cita-citanya tidak tercapai. Berdasarkan pengalaman dari kami, takdir mubrom. Gimana? Takdir mubrom berjenis kelamin laki-laki. Kedua, saya yakin bahwa suatu saat saya akan meninggal. Ketiga, adik saya lahir. Memangnya saya bangga dan saya menerima. Itu yang takdir apa? Berjenis kelamin laki-laki. Itu takdir apa maksudnya apa? Takdir ya, lanjut. Hikmah yang kedua, saya akan terus beribadah dan berdoa kepada Allah. Ketiga, bersyukur dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang alatnya. Lagi mulai pertama terus kedua Terus pertama pintar, kedua kreatif, ketiga diberikan tubuh yang sehat, yang keempat berkaya. lanjut. Suaranya kan di terus berdoa, terus Iya, ini suaranya sama yang teman-teman bisa terus berdoa, terus berusaha mudah kesehatan dengan berolahraga dan tetap bergizi, bekerja keras dan terus berikhtiar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, yang kita tunggu-tunggu juga yaitu kelompok 1. Silakan. Yaitu Febri yang dinilai sudah ditentukan oleh kertas dan ibu karena dinilai sesuai suaranya. Takdir Kodor, Fermi yang memiliki keluarga yang sederhana, tapi dia memiliki kepintaran dan bersungguh-sungguh. Doni dia kaya, pintar, namun dia angkuh dan sombong. Orang dari Dewa itu jenis kelamin kalangan keluarga yang berbeda seperti Doni, Ferdi, dan bisa memilih untuk sebenarnya keluarga yang kaya maupun sederhana. Takdir mualaf, ini yang awalnya memiliki sifat yang sombong dan angkuh bahwa dirinya akan sukses 5 tahun ke depan. Setelah dia mengalami mimpi yang buruk, dia sadar bahwa dia harus berusaha agar cita-cita yang ia inginkan dapat terwujud. Contohnya, berbanyak berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Contoh takdir mualaf dan umrah. Contoh takdir mualaf: 1. Nilai ujian yang rendah menjadi tinggi karena belajar dan berdoa. 2. Lingkungan yang kotor menjadi bersih karena warga berusaha membersihkan dan berdoa supaya kebersihan terjaga. 3. Yang awalnya kesepian dengan meminta kepada Allah agar diberikan teman yang baik dan mendapatkan teman soleh dan soleha. Lanjut. tentang takdir umroh berdasarkan pengalaman. Ya, terus Terlahir sebagai laki-laki. 2. Cara dan aliran terlahir sebagai perempuan. 3. Keluarga sudah ditentukan dari lahir. 4. Takaran rezeki, cobaan dan ujian sudah diatur. Tidak mungkin seseorang mendapatkan ujian lebih dari kemampuannya. 5. Tanggal, tempat, ras, suku sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Masa dan waktu yang sudah baik. Hikmah ketika menerima takdir mualaf. 1. Teruslah berusaha dan berdoa agar Allah memberikan yang terbaik. 2. Kemudian bertawakal agar Allah mengubah takdir dan nasib. Hikmah ketika menerima takdir mudah. Yang pertama, menerima dengan menghargai dan bersyukur atas rahmat yang Allah berikan. 2. Menghargai dan menyayangi apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyerah atau berkecil. sudah, oke, beri tepuk tangan untuk sudah, boleh duduk? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke.
Nah, baik, anak kalian, silakan kalian melihat LKPD teman-teman kalian dalam 2 menit dan silakan kalian tinjau dan kalian pahami apa isi dari hasil tulisan dari teman kalian. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke bagian penutup, yaitu refleksi. Ini masing-masing setiap kelompok mungkin bakal duduk untuk merefleksikan setelah kalian belajar materi ini, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian temukan dari sebelumnya kalian tidak tahu menjadi tahu dan sebagainya. Oke, coba kelompok 4 perwakilan dari 1 orang. Siap, ini nggak ada buatan. Tadi yang lain sebelumnya sudah presentasi. Oke, yang belum presentasi ya, yang sedikit presentasi. Apa? Maka apa yang kita mau dan apa yang kita lakukan. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Ya, silakan ketua. Ketua kelas. Apa yang didapatkan setelah mempelajari kode dan kodar, materi dari LKPD dan sebagainya? Boleh di sini, wajahnya agak ke sini. Oh, ya, oke. Berdiri boleh, lebih bagus. Ya. Lebih beretika dan beradab. Dari pelajaran yang saya pelajari tadi, saya mempelajari kode dan kode bisa diubah. Gimana? Takdir bisa diubah dengan usaha. Takdir bisa diubah dengan usaha, terus usaha dan doa. Oke. Ada lagi? Takdir terbagi menjadi 2 macam, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Ya, sebelumnya sudah tahu? Ada pembagian belum tahu? Oke. Dengan materi ini jadi tahu ya. Oke, beri tepuk tangan. Oke, hai Kak. Alfred. Ya, berdiri. Refleksinya. Jadi dari pelajaran tadi saya dapat mengetahui perbedaan kode dan kodar, pengertian takdir mubram dan takdir mu'allaq, serta pentingnya berdoa dan berikhtiar dalam mengubah takdir. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fahri atas ilmunya. Semoga berkah untuk kita semua. Amin. Beri tepuk tangan. Refleksi hasil dari kita pembelajaran kita ini, mana sebelumnya tahu jadi tahu dan sebagainya. Oke, Sarah. Hasil dari belajar materi ini adalah kita tidak boleh meremehkan doa dari dia karena mampu mengubah takdir malam. Lalu kita juga belajar untuk menerima takdir mubram agar tidak doa dan mendapatkan dosa karena tidak akan menerima hal tersebut. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah sudah kita pelajari terkait kode dan kodar, takdir mu'allaq dan takdir mubram. Ya. Semoga dengan mempelajari ini kita mengetahui apa saja yang Allah berikan kepada kita, yang mana kita bisa usahakan, yang mana yang tidak bisa, dan bagaimana kita menyikapi sesuatu yang tidak bisa, yang kita tidak bisa kita ubah. Ya.
bagaimana sikap kita, bagaimana keimanan kita, respon kita kepada Allah terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Apakah harus mengeluarkan kata-kata kotor atau gimana? Ya, tentu tidak ya. Kan tetapi dengan Allah memberikan sesuatu baik positif, baik itu ujian bagi kita, maka semua itu ketetapan yang Allah berikan kepada kita dan sesuatu tanda cinta Allah kepada kita semua. Oke. Untuk selanjutnya nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang ya, setelah materi ini kita akan mempelajari tentang seni dalam Islam ya, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan pelajari. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas, yaitu tugas bagian A dan B ya. Dan pekan selanjutnya nanti silakan diberikan kepada Bapak hasil tugasnya dan diingatkan kepada teman yang lupa terkait tugas yang Bapak berikan. Oke? Baik, sebelum kita akhiri, langkah lebih baiknya kita tutup dengan doa. Dan sebelum kita berdoa, ada yang memimpin ketika kita berdoa. Oke, silakan kepada ketua, silakan untuk membaca hadis dan doa. Ya, hadis doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yasrobanna ahadukum qaiman. La yasrobanna ahadukum qaiman. Rawahul Muslim.